Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan kegiatan praktikum 1, yaitu muatan listrik. Simak dengan baik ya. Tujuan kegiatan ini ialah menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat cara timbul dari sifat muatan tersebut. Kemudian memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda pada muatan. Gaya elektrostatika sendiri yaitu artinya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang terjadi di antara dua buah benda yang memiliki muatan listrik. Berikut alat dan bahannya. 1. 2 buah bola pingpong, 2 benang jahit secukupnya, 3 lembaran wol dan nilon, 4 tas plastik, 5 isolasi, 6 sisir plastik, dan terakhir potongan kertas yang kecil-kecil. Langkah pertama yaitu kalian siapkan 2 buah bola pingpong yang sudah terikat oleh benang, lalu gantungkan ke sisi meja seperti pada video berikut. Selanjutnya, langkah kedua, kalian siapkan kantong plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada baju kalian, lalu dekatkanlah kepada bola pingpong tadi. Lihatlah bola pingpong berputar, itu tandanya bola pingpong memiliki muatan listrik. Langkah ketiga, gosoklah sisir ke rambut salah satu teman kalian. Kemudian dekatkan sisir itu ke potongan-potongan kertas yang sudah kalian siapkan. Lalu lihatlah potongan-potongan kertas tersebut menempel ke sisir itu. Berarti sisir itu memiliki muatan listrik juga. Lalu diamkan sisir dan kertas itu beberapa menit. Lalu dekatkan kembali sisir tersebut ke kertas tadi. Kita lihat tidak ada kertas yang menempel. Berarti jika sisir didiamkan terlalu lama, maka muatan listriknya juga akan hilang. Langkah kelima, gosoklah kedua bola pingpong dengan benang wol atau kain wol. Kemudian dekatkan bola pingpong tadi, lalu lihatlah bola pingpong tolak-menolak, bukan? Kesimpulannya, setiap benda yang memiliki muatan listrik sejenis apabila didekatkan maka akan tolak-menolak. Sedangkan benda yang memiliki muatan listrik berlawanan jenis apabila didekatkan maka akan tarik-menarik. Terima kasih. Praktikum yang kedua yaitu arus dan tegangan listrik. Tujuannya ialah menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik, kemudian menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahannya yaitu baterai 1,5 volt 2 buah. Kemudian yang kedua, kabel penjepit secukupnya warna merah dan hitam. Yang ketiga, bola lampu 2,5 volt 1 buah. Terus yang terakhir, dudukan baterai 2 buah. Kemudian rangkailah bahan-bahan tersebut sesuai modul ya, jangan sampai salah. Kita lanjut ke langkah kerja. Bahan yang akan diuji pertama yaitu kawat besi. Kita jepitkan kedua jepitan kabel ke kawat besi tersebut. Kemudian kita lihat, ternyata lampu menyala dengan sempurna, berarti kawat besi bersifat konduktor. Bahan kedua yang diuji yaitu kawat tembaga. Sama kayak tadi, kita jepitkan kedua jepit kabel ke kawat tembaga. Kemudian kita amati apakah lampu menyala apa tidak. Ternyata lampu menyala, berarti kawat tembaga bersifat konduktor juga. Bahan uji selanjutnya yaitu sendok. Kita jepitkan kedua jepitan itu ke sendok juga. Lalu kita lihat lampunya. Wah, menyala, berarti sendok juga memiliki sifat konduktor. Bahan selanjutnya yaitu kayu. Seperti tadi kita jepit kedua jepitan kepada kayu. Lalu kita amati apakah lampu menyala apa tidak. Wah, ternyata lampunya tidak menyala, berarti kayu memiliki sifat isolator atau bisa disebut tidak bisa menghidupkan lampu. Selanjutnya ada penghapus karet. Kita buktikan apakah penghapus karet konduktor apa tidak. Kita lihat ya teman-teman, caranya sama kok. Wah, sepertinya
Penghapus karet tidak bisa menghidupkan lampu, berarti penghapus karet bersifat isolator. Selanjutnya ada mata pensil. Kita buktikan apa mata pensil bersifat konduktor atau tidak. Caranya sama ya teman-teman. Ternyata mata pensil bisa menghidupkan lampu, berarti mata pensil memiliki sifat konduktor. Bahan selanjutnya di sini ada kertas. Kita akan mengamati apakah kertas bersifat konduktor atau isolator. Wah, sepertinya tidak bisa hidup ya, berarti bersifat isolator. Selanjutnya ada kantong plastik. Kita amati ya, apakah kantong plastik bersifat isolator ataukah konduktor. Kita lihat saja teman-teman. Sepertinya plastik tidak bisa menghidupkan lampu, berarti plastik memiliki sifat isolator. Selanjutnya di sini ada air garam. Kita akan mengamati air garam, apakah dia bisa menghidupkan lampu? Wah, bisa teman-teman, berarti air garam bersifat konduktor ya. Selanjutnya kita punya air keran. Kita amati apakah air keran bisa menghidupkan lampu ataukah tidak. Sepertinya air keran tidak bisa menghidupkan lampu, tidak seperti air garam, berarti air keran bersifat isolator. Berikut adalah hasil pengamatan tadi teman-teman. Dan bahan-bahan yang bisa menyalakan lampu berarti memiliki sifat konduktor, tetapi bahan-bahan yang tidak bisa menyalakan lampu berarti memiliki sifat isolator. Halo teman-teman, pada percobaan selanjutnya kita akan melihat tegangan listrik dan energi listrik. Berikut alat dan bahannya. Di situ sudah terlihat bukan? Ada termometer, ada kabel, ada baterai, juga ada korek api dan kawat besi. Seharusnya sih ada lampu juga ya, tapi kayaknya lupa deh gak ditaruh di situ. Hehe. Langkah pertama kita akan membuktikan tegangan listrik nih teman-teman. Kalian rangkailah kabel seperti yang sudah ada di contoh. Kemudian tutuplah saklar. Kemudian lihatlah apakah lampu menyala dengan sempurna atau tidak. Sepertinya model rangkaian A tidak begitu berhasil untuk membuat lampu menyala lebih jelas ya. Sudah terbukti sesuai dengan video berikut. Sepertinya lampu tidak menyala karena kita hanya menggunakan satu baterai saja teman-teman. Coba kalau kita pakai 2 baterai. Selanjutnya kita rangkai seperti model B sesuai dengan modul ya. Untuk kali ini kita pakai 2 baterai. Wah, lampu menyala teman-teman, berarti pakai 2 baterai lebih berhasil ya. Kesimpulannya teman-teman, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak baterai yang disusun seri, semakin besar tegangan yang dihasilkan juga. Tegangan yang lebih besar membuat arus listrik bertambah sehingga nyala lampu lebih terang. Kemudian kita akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu energi listrik. Kalian siapkan bahan seperti di gambar ya, lalu rangkailah. Kemudian jepitlah kawat dengan penjepit kabel. Lalu siapkan termometer untuk kita sentuhkan ke kawat tersebut. Suhu awal pada termometer yaitu 28 derajat Celcius. Kemudian kita diamkan beberapa menit, lalu kita amati apa yang terjadi. Sabar ya teman-teman. Kemudian kita tempelkan kembali termometernya. Ternyata suhunya berubah teman-teman. Suhunya berubah menjadi 32 Celcius. Selanjutnya kita akan coba juga nih kepada korek api. Kita ambil satu batang korek api lalu kita tempelkan ke kawatnya. Apakah yang terjadi? Setelah kita tempelkan agak lama, sepertinya koreknya agak gosong ya. Kesimpulannya ialah hal ini menunjukkan
menunjukkan bahwa energi listrik juga dapat diubah menjadi energi panas. Perubahan energi ini dapat kita simpulkan dengan melihat perubahan suhu pada termometer tersebut. Demikian kegiatan pengamatan kita ya. Mungkin cukup sampai di sini saja. Jangan bosan-bosan ya dengan pengamatan kita, dan jangan bosan-bosan juga dengerin suara Vira. Syukron kasiron ilal liqa'is liqa'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.